Baik, jumpa lagi bersama saya dalam acara BINUS yang ketujuh, Bincang Nusa. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan berbincang-bincang dengan guru bimbingan konseling dengan tema yang kami angkat pada pagi hari ini, yaitu BK, Bengkel Siswa di Sekolah. Pada pagi hari ini sudah ada narasumber guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Bapak Tamsil SPD, guru BK SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, alumni Stikip Andi Matapa Pangkep, Sulawesi Selatan, dan pengangkatan sebagai pegawai dengan pengangkatan pada SK 1 Januari 2011, dan saat ini sudah masa kerja 12 tahun di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Selamat pagi Pak Tamsil. Selamat pagi Bapak Arsen. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Kita bincang santai saja. Dari tema yang kami angkat tadi adalah BK atau bimbingan konseling itu menjadi bengkel siswa di sekolah. Mungkin pada bagian pertama kita coba membahas secara teori, karena kita berasal dari kampus. Tentu kita mempelajari secara teoritis tentang bimbingan konseling. Mungkin Pak Tamsil bisa jelaskan sedikit secara teoritis bagaimana peran BK atau bimbingan konseling. Ya, terima kasih banyak Bapak Arsen atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya bimbingan konseling. Menarik sekali apa yang menjadi tema pada hari ini, yaitu BK itu menjadi bengkel siswa di sekolah, adalah merupakan salah satu bagian daripada sekolah. Untuk bimbingan konseling sendiri itu mungkin teman-teman atau Bapak sendiri sudah tahu, sudah paham bahwa apa sih yang menjadi tugas seorang guru bimbingan dan konseling secara umum. Ya, seperti teman-teman guru yang lain, bahwa ya selain daripada mendidik, membimbing, membina dan mengarahkan, ya kurang lebih seperti itu juga sebagai guru bimbingan dan konseling. Namun ada sedikit yang berbeda terkait dengan proses dan pelaksanaan kita di lapangan. Karena kenapa? Terkadang bimbingan konseling itu jadwalnya tidak terjadwal seperti jadwal teman-teman yang lain. Jadi terkadang ada waktu-waktu luang atau hal-hal yang penting mungkin yang bisa kami sampaikan atau bisa kami komunikasikan kepada siswa. Di situ baru kami bisa berkesempatan masuk memberikan berupa bimbingan, berupa pengarahan, berupa gambaran-gambaran, khususnya terkait dengan perubahan-perubahan di era globalisasi ini. Jadi kalau dibilang guru bimbingan konseling itu secara umum, ya bagaimana seorang guru BK ya di sekolah atau di instansi masing-masing itu memberikan pendekatan-pendekatan secara khusus kepada siswa-siswi, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah itu sendiri. Misalnya di saat anak-anak punya persoalan-persoalan, entah itu persoalan keluarga, persoalan pribadi maupun persoalan-persoalan umum, yang mana anak-anak itu sulit sekali untuk memberikan informasi atau untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ditempati bersandar. Nah, disitulah peran utama kita untuk bagaimana bisa memangku, ya, bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak itu, supaya bagaimana tujuannya mereka lebih bisa mengaplikasikan diri, karena biasanya apa yang menjadi beban terhadap seseorang itu sendiri akan terasa lega apabila dia sudah menyampaikan dan menyampaikan ke seseorang itu sesuai dengan tupoksinya.
Ya. Karena memang Bapak dari guru jenjang konseling itu ada kode-kode etik yang di dalamnya yang memang harus kita pahami bersama, bahwa apapun yang menjadi persoalan siswa-siswi tersebut, sederhana apapun persoalan siswi tersebut, ya wajib hukumnya untuk tidak menyampaikan ke pihak ketiga. Itu merupakan paham pribadi kita dengan klien kita itu sendiri, ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan, dijelaskan secara mendetail juga tentang peran dan tugas guru BK. Nah, tadi kami mengangkat tema tadi bahwa guru BK itu menjadi bengkel di sekolah, bengkel siswa. Artinya bahwa namanya, kalau kita melihat secara filosofi, bengkel artinya ada sesuatu yang rusak kemudian Harus kita perbaiki. Iya. Nah, itu. Jadi secara teori mungkin seperti itu ya. Iya. Kita ketika di sekolah itu ada permasalahan siswa, berarti kita peran guru BK itu sangat penting. Tetapi ada kode etik yang perlu dijaga tadi, menjaga kerahasiaan siswa dan lain sebagainya. Apakah ada secara teori dan juga prakteknya di lapangan itu ada kesulitan? Ya. Kalau dibilang kesulitan itu sih sendiri Pak, masing-masing ada tupoksinya masing-masing. Namun kita sebagai tenaga pendidik, pembimbing, bukan sebenarnya menjadi sebuah alasan bahwa itu adalah tantangan, kendala, dan sebagainya. Namun itu dijadikan sebagai bahan motivasi atau referensi bahwasanya setiap manusia, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya perbedaan masing-masing. Disitulah kita bisa memahami bahwasanya kesalahan dan kekurangan seseorang itu bisa kita mengambil atau bisa kita merasakan di saat kita sudah berkomunikasi secara langsung. Jadi diadakan dulu pendekatan khusus. Nah, tadi disampaikan bahwa BK adalah merupakan salah satu bagian atau bengkel terlihat sekolah. Kalau dibilang bengkel sih terlalu dia mengatakan bahwa kalau bengkel itu ibaratnya mereka sudah rusak baru ingin diperbaiki. Kalau kami ini hanya artinya hanya pendekatan secara khusus, secara emosional kepada siswa-siswi, bahwasanya mereka juga tahu bahwa rupanya ada loh yang bapak ibu yang bisa mungkin membimbing kita, menjadi pendengar yang baik buat kita, menjadi teman berbicara kita, teman berbagi kita. Itu yang terpenting. Ya, tadi ada istilahnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menghadapi siswa itu seperti apa? Nah, kalau kesulitan sendiri itu ya terkadang ada salah satu siswi yang memang sudah kita tahu bersama bahwa ini persoalannya seperti ini kendalanya seperti ini. Nah, di saat kita melakukan pendekatan secara pribadi, ya, secara persuasif, ya kita panggil, kita berusaha untuk mengkaji, kita berusaha untuk bagaimana masuk di dalam itu. Ternyata masih banyak siswa-siswi yang masih tertutup. Dia tidak mau menyampaikan apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi permasalahannya, karena takut katanya karena persepsi mereka yang mereka tahu itu guru BK adalah guru yang harus ditakuti. Ya, harus ditakuti. Ya, memang pada awalnya saya juga dulu sekolah Pak. Ya. Dulu kalau pengalaman kita waktu sekolah kan kalau guru BP memang itu kayak polisi sekolah memang polisi sekolah memang. Jadi jangankan ngelihat muka guru BP kita dulu itu, dengar suara motornya saja kita sudah tidak berani. Iya, karena berarti kan tugas kita juga harus memberikan pemahaman. Namun yang menjadi tantangan kita yang khususnya Pak, terkadang teman-teman kita sendiri, karena biasa dia
kayak apa ya, nyampaikan di kelas-kelas itu, nanti kamu ini loh, nanti kami lapor sama guru BK, nanti baru kamu dipanggil, baru kamu tahu. Iya, seolah-olah guru BK itu adalah yang harus ditakuti. Padahal kami selalu sampaikan kepada siswa, Bapak guru itu, khususnya guru BK, bukan Bapak guru yang harus kita takuti. Ya, kami Bapak guru yang selain kita harus segani, kita juga harus bisa berbagi apa yang menjadi persoalan-persoalan utama kita. Ya, tapi maksudnya mungkin Bapak Ibu guru BK juga kan harus menyampaikan secara langsung kepada peserta didik bahwa kita tetap, karena kita punya kode etik, maka kita pasti akan menjaga kerahasiaan siswa. Nah, di saat kita berkesempatan untuk masuk di kelas-kelas untuk menyampaikan bimbingan, baik bimbingan pribadi, bimbingan kelompok, ya, secara anak-anak kita sudah sampaikan bahwasanya jangan pernah kita berpikir bahwa nanti kita bermasalah baru akan kita masuk di ruangan BK. Itu salah persepsinya. Itu salah. Ya, itu yang harus kita pahami bersama. Seharusnya apapun yang menjadi beban kita, apapun yang menjadi unek-unek kita, tugas kita itu menyampaikan. Karena kenapa? Ya, saya sering sekali dengar anak-anak di depan ruang BK itu, apabila ada anak-anak mau masuk konsultasi, entah itu masalah izin apa dan sebagainya, sudah diteriaki sama teman-temannya, oh itulah kamu. Iya, bermasalah dipanggil di guru BK. Jadi seolah-olah itu guru BK dijadikan sebagai tempat atau ajang untuk mengeksekusi siswa-siswi yang bermasalah. Padahal itu keliru. Nah, ini yang mau kita luruskan. Jadi proses menyamakan persepsi anak-anak itu selama ini sudah disampaikan. Maksud saya, ada ketika BK ada waktu untuk ke kelas kan menyampaikan hal ini kepada peserta didik supaya mereka lebih welcome atau lebih terbuka dan lebih suka kalau ada masalah langsung saja menghadap ke BK. Ya, itu seperti itu Pak, sudah kami sampaikan ke kelas-kelas bahwasanya ya BK itu ya bukan hanya menangani siswa yang rusak atau yang bermasalah, tapi bagaimana kita guru BK peran utama itu bagaimana supaya bisa diajak curhatan, berbagi apa dan sebagainya. Yang mereka pahami Pak, kalau yang kami tahu bahwa BK itu memang sangat ditakuti di satuan pendidikan. Karena kenapa? Semua tindakan, semua mungkin perlakuan atau kegiatan-kegiatan yang berbasis dengan mungkin peraturan sekolah, pelanggaran apa, semuanya itu ditangani BK. Padahal porsinya tidak seperti itu. Baik siswa yang berprestasi, yang biasa saja, atau mungkin yang punya kendala-kendala seperti bingung, apalagi yang kelas 12 sekarang yang ingin untuk menentukan pilihannya ke perguruan tinggi kan dia butuh pendampingan. Butuh pendampingan. Nah, ini kemarin saya sudah mulai masuk di beberapa kelas untuk sampaikan persiapan khususnya yang kelas 12 itu sendiri. Kemudian yang kelas 11 ini kemarin saya juga sempat masuk ke kelas-kelas untuk kembali mengingatkan apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab kita di sekolah semata, tapi tanggung jawab kita sebagai siswa-siswi yang notabene mau tidak mau, suka tidak suka, kelak kita akan menjadi seorang pemimpin, khususnya yang laki-laki ini. Yang tidak mulai hari ini kita sama-sama untuk bagaimana merenungi, bagaimana kira-kira tugas dan tanggung jawab kita nanti setelah SMA ini seperti apa nanti, karena kehidupan sesungguhnya itu setelah dari sini. Karena ini adalah fondasi di mana kita yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Ada tidak ada siswa yang langsung ke ruangan BK menghadap teman-teman guru BK untuk menyampaikan keluh kesahnya atau kendala yang dia hadapi selama ini? Ada ya. Jadi ada. Berarti ada sebagian siswa yang merasa paham dengan tugas dan tanggung jawab guru BK sebagai
konseling terhadap permasalahan siswa. Ya, Tapi ada memang ada. yang sudah langsung menghadap untuk menyampaikan unek-unek mereka. Ada sudah beberapa Pak. Saya sampaikan juga kemarin Pak Arsen bahwa kenapa kamu berani datang seperti ini? Ya. Kenapa tadi ini kami kan ini sama orang tua di rumah. Ya. Katanya orang tua di rumah nanti kalau ada kesempatannya guru BK, kesempatan coba kita berbagi dengan Berbagi guru BK. dengan Ternyata guru BK. berbagi dengan guru BK itu enak rupanya ya Pak Oh, ya. iya. Ya. Setelah siswa-siswi itu Pak datang, kita kemudian sama-sama untuk mencari solusi, sama-sama untuk mencari gambaran. Rupanya mereka tertarik. Jadi makanya anak-anak yang sering ke BK itu terkadang itu saja. Karena kenapa dia merasa mungkin ada kedekatan secara emosional, kedekatan secara khusus. Akhirnya mereka kayak nyambung begitu. Oke, Ya. berarti sepertinya hal-hal ini yang kita tetap pertahankan. Pertama, teman-teman guru BK terus mensosialisasikan, menyampaikan kepada siswa-siswa kita bahwa jika ada masalah datang aja ke guru BK di ruangan kita sharing, kita silakan menyampaikan unek-unek supaya mereka sama-sama menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Kemudian berarti tantangannya yang dihadapi teman-teman BK. Ya kalau dibilang tantangan sih secara umum sih tidak di masa, cuman kita tidak terlepas daripada kendala-kendala di lapangan. Ya. Namun tantangan kita sebenarnya itu ada pada siswa itu sendiri sama. Kalau dari siswanya sendiri apa tantangannya dari dalam siswa ini? Kadang anak-anak sendiri itu, siswa sendiri itu Pak, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa masih ada anak-anak sudah jelas bahwa ini loh perlakuannya, seperti ini loh kendalanya, seperti ini loh persoalannya, tapi tidak mau terbuka dengan kami. Nah itulah tantangan kita, itulah tugas kita. Bagaimana supaya bisa menggali, bagaimana supaya kita berada di posisi mereka, supaya mereka bisa saling kayak percaya, menganggap kita bahwa kita ini bagian daripada mereka. Berarti ada usaha untuk menggali informasi supaya dia lebih terbuka. Dan akhirnya lama kelamaan ya mereka akan terbuka. Seperti kasus yang beberapa hari terakhir ini ada kasus yang tadi saya tangani. Pada saatnya itu orangnya keras, ibaratnya orang bilang sekeras batu. Tapi karena kita menjadi pendengar yang baik, kita menjadi bagian daripada mereka dan mereka bisa memahami itu, mereka sudah menyampaikan sampai menangis, tapi terbawa arus apa dan sebagainya. Ya berarti kalau ada yang sampai menangis itu rasanya teman-teman guru BK sudah berhasil memberikan pembinaan, kemudian memberikan pemahaman sampai mungkin bisa menyentuh ke hati dan perasaan mereka sehingga mereka mulai menyadari hal-hal tersebut. Ya, padahal kita semua tahu kan bahwa anak-anak yang mungkin notabene ada kelakuan atau mungkin perilaku yang seperti itu, pada dasarnya mereka baik, cuman belum menemukan apa yang menjadi jalan keluarnya. Ya karena terkadang katanya kita di sekolah sulit membedakan mana teman yang baik, mana teman yang pura-pura baik. Kalau dilihat dari latar belakang keluarganya, kira-kira penanganan siswa yang selama itu mereka berada di level keluarga seperti apa? Ya seperti itu Pak. Kalau bisa digolongkan terlalu dini mengatakan bahwa kurang perhatian sama orang, kurang komunikasi sama orang. Kalau dari sisi ekonomi keluarga mereka itu kemampuan, apakah maksudnya keluarga mampu, sedang, tidak mampu? Ya kalau kebanyakan sih seperti ini, yang keluarga yang sedang mungkin dari perumput lamput karena buru pelabuhan, karena kenapa di saat mereka bangun pagi, semua orang tuanya, semua keluarganya sudah pada berangkat kerja. Akhirnya itu terkadang dia terlambat ke sekolah apa dengan alasan tadi ketiduran apa dan sebagainya. Padahal itu kurang. Ini berarti butuh perhatian orang tua. Baik,
Pemirsa, kita akan lanjut perbincangan kita dengan hal-hal yang lebih menarik lagi tentang penanganan siswa oleh teman-teman BK di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kita lanjut setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi bincang nusa yang ke-7 dengan tema tadi, BK, bengkel siswa di sekolah. Pasti kita pernah mendengar istilah ini. Di ujung rotan ada emas, tetapi sekarang itu di ujung rotan ada rutan atau rumah tahanan. Nah, ini menjadi catatan bagi kita ketika kita melakukan penanganan atau pembimbingan terhadap peserta didik. Nah, pada sesi ini kami akan membahas secara detail bagaimana teman-teman guru bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan merancang program bagaimana penanganan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Pak Tamsil, mungkin perlu dijelaskan sedikit apa saja program teman-teman BK di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan untuk proses pembinaan dan penanganan siswa di sekolah kita. Programnya yang mungkin perlu dijelaskan sedikit. Silakan. Kalau untuk program sendiri Pak, itu kurang lebih dengan lain, bahwasanya tentu yang pertama ada program tahunan, ya, kemudian ada program semester, ya, kemudian ada program bulanan. Kalau dari kami BK ada program mingguan. Ya, nah, itu kan program secara administratif. Kemudian nanti di dalamnya itu kita buat kalau teman-teman yang lain mungkin RPP. Kalau kita sekarang itu RPLBK. RPLBK itu rencana pelayanan bimbingan konseling atau bisa dibilang bimbingan klasikal. Baik, lanjut. Di situ juga nanti di dalamnya akan kita buat sejenis program-program dari mulai bimbingan kelompok, bimbingan individu, bimbingan pribadi, bahkan sampai dengan kunjungan rumah itu sendiri. Kalau standar jumlah peserta didik untuk satu guru BK itu kira-kira dia menangani berapa siswa? Kalau dari peraturan yang disampaikan oleh kementerian bahwa satu guru BK itu akan menangani sekitar 150 siswa. Itu maksimal atau minimal? Itu secara aturan itu sudah masuk dalam 24 jam. Untuk terhitung menjadi 24 jam. Nah, di sekolah kita itu yang menjadi kendala karena dari 700 sekian siswa, 720 siswa, hanya 2 guru BK. Jadi di situ kita menangani sekitar 300 lebih per guru BK. Iya. Padahal kalau standarnya 150 siswa itu dihitung 24 jam. 24 jam. Jadi jadi program tadi kan program secara administratif itu kan teman-teman juga menyiapkan program tahunan, program semester, kemudian seperti RPP tadi. RPLBK tadi. Kemudian kira-kira program konkretnya apa untuk penanganan siswa? Untuk penanganan siswa di situ kan Pak, nanti kan dibentuk di RPLBK itu ada yang namanya program layanan individu, program layanan karir, semua tercantum di situ, program layanan konseling kelompok, yang khusus itu seperti tadi yang anak-anak. Yang tadi itu program layanan individu. Iya, pribadi. Kalau yang kelompok itu misalnya bisa masuk pembulian, itu. Kalau yang karir itu seperti yang sekarang yang di kelas 12, untuk bagaimana supaya bisa menemukan jati diri, bisa menemukan mungkin gambaran-gambaran sesuai dengan apa yang kita miliki, kemampuan, bakat, minat kita untuk setelah nanti di SMA kita akan kemana supaya kita nanti mereka nanti setelah di SMA dia sudah tahu bahwa
ini kemampuan saya loh, nah, ini yang harus saya lanjutkan nanti setelah saya SMA. Nggak bingung lagi, Nggak bingung lagi. Kalau penanganan selama ini itu lebih banyak yang mana, individu atau kelompok? Sebenarnya seimbang sih, kalau Seimbang sih karena yang kelompok itu lihat tadi kami masuk ke kelas-kelas untuk menyampaikan pembinaan. Kalau kelompok berarti teman-teman mereka masuk ke kelas. Tapi ada individu yang memang disiapkan di ruangan khusus. Di ruangan khusus. Permasalahannya berbeda ya? Berbeda-beda Pak. Oh berbeda. Karena kalau yang kelompok ini yang paling banyak kami ini kan ada beberapa itu yang masalah penggunaan HP, mungkin pengaruh HP pengaruh HP terhadap proses pembelajaran, kemudian masalah yang bullying ini, kemudian ini ya memang bullying ini yang sering menjadi permasalahan untuk kita juga ya. Karena kenapa Pak? Dia kan anak-anak seolah-olah dia tidak tahu tempat ya dan tujuannya apa. Terkadang itu dia anggap bahwa dia ini sebagai bahan candaan, namun dia membawa bahan candaan ini kepada teman-temannya yang mungkin teman-teman yang mohon maaf ada yang kekurangannya, jadi dia akan melakukan berulang-ulang mungkin dengan alasannya kami bercanda Pak, tapi itu tidak pada tempatnya. Saya coba ambil satu kasus ya, maksud saya kita ambil kasus yang tadi bullying ya. Bullying. Kira-kira teman-teman melakukan proses pembinaannya level atau langkah-langkahnya seperti apa? Ya tentu pertama Pak pemahaman bahwa terkadang apa yang kita sampaikan mungkin menurut kita baik, tapi tidak diterima oleh teman. Tidak diterima oleh orang teman. Contoh misalnya, ya di dalam satu kelas itu tidak selamanya dan tidak semuanya penghuninya itu normal. Nah, pasti ada yang kekurangan, betul. Ada yang mungkin kelebihan. Makanya selalu kita sampaikan begini Pak, ya yang tahu persis di lingkungan kelas itu kita. Ya, kira-kira yang bisa kita ajak untuk mungkin bercanda siapa, yang tidak boleh kita ajak bercanda itu siapa. Karena kenapa tidak semua yang ada dalam kelas itu tidak satu persepsi. Iya, berarti tahap pertama tadi adalah pemahaman. Setelah tahap pemahaman ini, misalnya berjalan 1-2 hari atau 1-2 minggu begitu, ternyata terjadi lagi. Itu tahap berikutnya. Ya. Nah itu pertama karena sudah kita memberikan pemahaman, kita sudah memberikan gambaran-gambaran. Nah di saat seperti itu pasti di antara mereka ada salah satu oknum di antara mereka ada salah satu oknum yang memicu ya sumber persoalan sumber masalah ini. Nah istilahnya provokator. Ya itu yang kita gali. Nah itu yang kita gali, cari informasi. Oh siapa sih misalnya di kelas ini yang sering membuat aneh-aneh seperti ini. Itu teman-teman kesulitan tidak untuk mencari siapa sumbernya, karena anak-anak itu kan sering kalau hal-hal begitu sering menutupi. Nah itu kembali lagi kepada kita sendiri Pak. Kalau kita artinya tidak masuk di dalam tidak terbawa dengan suasana di dalam sana, maka mereka akan tertutup. Tapi apabila kita anggap itu sebuah candaan tapi serius, mereka itu akan secara spontan itu kayak bercanda juga nyampaikan seperti ini, tapi kita bisa dapat oh ini seperti ini, oh ini orangnya, ini pelakunya. Ada teman-teman punya strategi khusus untuk mendapatkan informasi seperti itu. Oh begitu ya. Hebat. Berarti intinya kan seperti kita mencari data informasi supaya kita bisa menyelesaikan persoalan. Jadi tingkatannya itu sudah sampai tadi di pemahaman, kemudian penahanan. Kalau untuk penyelesaiannya supaya maksud saya ini kan bullying, artinya ada tekanan batin ini. Bagaimana supaya mereka itu dalam satu kelas itu bisa akur kembali. Karena soal perasaan ini kan mungkin setelah kita menyelesaikan permasalahannya artinya mengatur damai di kantor, ternyata bisa saja di luar atau mereka masih saling baku belum selesai lah persoalannya. Berarti apakah ada surat pernyataan begitu? Kalau surat pernyataan kita kan ada proses. Nah mungkin pembinaan awal 1-2 kali mungkin masih seputar mungkin teguran secara lisan, kalau dibilang orang itu ditegur secara lisan, kemudian diberikan pemahaman, masukan. Tapi apabila mereka sudah ditegur lebih satu atau 2 kali, berarti bukan lagi teguran, karena seolah-olah teman-teman itu kayak kita sudah tahu pelakunya siapa,
ya, kemudian korbannya siapa, terus itu masih berlanjut. Apabila kita tidak melakukan penanganan secara serius, maka orang bisa mengatakan, oh ini pembiaran loh, Pembiaran. ya, pembiaran. Nah, jadi kita harus melangkah ke strategi yang berikutnya, ya. Kalau yang bullying ini, apakah informasinya itu sampai ke orang tuanya? Kalau ini sih kemarin anak-anak ada yang sampai mau melapor ke orang tua. Ya, maksud Tapi saya ada orang tua sudah memang Pak yang sudah paham bahwa ini mungkin candaan ini. Coba kita komunikasi kepada guru BK, komunikasi kepada wali kelas sebagai orang tua yang pertama di kelasnya masing-masing. Ada juga siswa yang seperti itu datang melaporkan diri kepada kami, Pak. Kami ada kendala seperti ini, kami ada masalah seperti ini, terus kami sampaikan juga, ini masalah ini sudah ditahu wali kelas apa belum? Sudah Pak, kami seperti ini. Jadi kami bekerja sama dengan wali kelas. bekerja sama Dengan wali kelas. Ini bagaimana supaya anak ini menemukan jalan keluarnya. Ya, seperti Karena wali kelas juga itu merupakan representasi dari orang tua di sekolah. Oke, adakah teman-teman BK punya data siswa dalam hal-hal seperti ini? Misalnya kasus bullying itu berapa orang, kemudian siswa yang malas dan lain sebagainya, itu kira-kira presentasi penanganannya kira-kira berapa? Kalau yang sesuai dengan data atau masalah yang ditemukan di lapangan, semua yang kita ada indikasi dengan hal itu semua sudah kami tangani. Adapun kalau untuk laporan atau catatan-catatannya, kita kan punya catatan pribadi. Catatan pribadi. Jadi di teman-teman BK pasti punya di situ masing-masing berbeda-beda dari penanganannya, berbeda-beda dari masalahnya. Itu dicatat ada semua, ada. Jadi di saat mungkin kita memberikan pembinaan mungkin dari teman-teman wali kelas, kemudian bekerja sama dengan kami, kemudian masih belum menemukan jalan keluarnya, ya biasanya kita berkomunikasi dengan Bapak sebagai kesiswaan. Nah, terus kita cari sama-sama untuk mencari solusinya. Ini kira-kira seperti apa prosedurnya. Dari data yang ada itu, dari teman-teman di tangan itu, ada selama menangani itu ada memang perubahan tidak untuk siswa-siswa yang ditangani itu? Ya, kalau yang kami tangani saat ini alhamdulillah pelan-pelan, meskipun kita tidak tahu di lapangan apakah sudah sepenuhnya mereka sudah menyadari apa yang mereka perbuat. Namun kadang-kala kita sering juga bertanya sama teman-temannya, kira-kira si A, si B ini bagaimana, sudah di kelas masih seperti itu kemarin. Alhamdulillah Pak, sudah ada sedikit perubahan, walaupun sedikit tapi pelan-pelan. Insya Allah pasti ini selama kita tidak terlepas dari pengawasan mereka. Oke, gitu. Intinya bahwa dari program yang kita buat, proses penanganannya, kemudian data siswa yang kita tangani saat ini, itu kita bisa melihat bahwa ada tingkat perubahan terhadap siswa-siswa kita ini. Ada. Oke, baik. Nah, ini menarik satu lagi bahwa teman-teman BK ini saya sering melihat juga bahwa melakukan kerjasama dengan wali kelas untuk kunjungan rumah ke siswa yang ditangani. Nah, kira-kira seberapa banyak selama ini yang sudah ditangani untuk sampai pada melakukan kunjungan ke rumah? Ya, menarik sekali. Itu yang penting juga untuk kita pahami bersama bahwa itu memang merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pembina siswa, juga sebagai wali kelas, bahwa kita tidak terlepas dari kerjasama orang tua di sekolah dengan orang tua di rumah. Nah, tentu ada proses-proses yang penanganan yang kami laksanakan dulu di sekolah sebelum melakukan kunjungan rumah, gitu. Nah, kalau misalnya dari wali kelas, kan penanganan pertama kan dari wali kelas. Penanganan dari wali kelas. Beberapa kali setelah itu dilanjutkan ke tingkat BK, ke kami. Terus anak-anak ini masih tidak ada perubahan, maka biasa teman-teman wali kelas itu bekerja sama dengan kami untuk memberikan surat panggilan kepada orang tua. Namun yang menjadi kendala kita, terkadang ada saja orang tua siswa atau misalnya teman-teman kita dari orang tua siswa itu sendiri menganggap bahwa
panggilan ke sekolah itu merupakan suatu aib yang besar. Oh iya. Padahal pada dasarnya Padahal kita dasarnya hal biasa saja. Iya, kita ini di sekolah mengundang bapak ibu di rumah untuk hadir di sekolah, Iya. duduk bersama untuk mencari solusi atau jalan keluar dari mungkin permasalahan yang dialami oleh anak ini. Iya. Ya, anak ini itu sendiri. Karena kenapa? Terkadang apa yang mereka lakukan di rumah belum tentu persis sama yang mereka lakukan di sekolah. Ya, mungkin di rumah kayak contoh kecil yang kami hadapi minggu kemarin, tiap hari izin dari rumah ke sekolah. Nah, tiap hari izin dari rumah ke sekolah, dikasih uang jajan, dikasih uang fasilitas. jajan. Ternyata sampai di sekolah dia ke kantin. Iya, Tidak masuk di sekolah. Kadang lagi masuk di sekolah, jam pertama ada, jam kedua ada, jam ketiga, empat mereka menghilang. Ya, nanti kadang juga ada sampai istirahat, setelah istirahat mereka menghilang. Nah, setelah kita panggil, kita telusuri, kita ini seperti ini. Nah, dibuatkanlah surat panggilan. Ya, karena alasannya mungkin sakit lah, mungkin bantu orang tua, apa dan sebagainya seperti itu alasannya. Setelah orang tua mereka hadir di sekolah, menyampaikan apa? Kok selama ini Pak? Selama ini mereka ke sekolah. Kenapa tidak sampai di sekolah? Mereka juga kaget. Ya, jadi hal-hal seperti inilah mungkin yang kita harus komunikasikan sama orang-orang. Itulah tujuan kita melakukan kunjungan rumah. Nah, ini Pak, begini yang kalau untuk kunjungan rumah sendiri itu kan ada surat panggilan. Kalau memang tidak direspon pertama, biasa teman-teman itu kirimkan lagi yang kedua. Kirimkan surat panggilan yang kedua. Jadi apabila tidak direspon sama orang tua lagi, maka kita akan mengadakan kunjungan rumah. Mungkin salah satu poinnya bahwa supaya kita mengetahui kenapa orang tua tidak ke sekolah kan, karena kita sudah mengeluarkan surat panggilan kedua. Oke, terus misalnya teman-teman sudah melakukan kunjungan ke rumah ini, sampai di rumah. Apa respon orang tua? Nah, ini yang sampai menarik di rumah, Pak. Ada beberapa tantangan juga sih kalau untuk tantangan sendiri. Ini tapi ini merupakan apa ya, motivasi juga buat kita. Motivasi juga untuk siswa, motivasi juga orang tua. Bahwa kita melakukan kunjungan rumah bukan menghakimi, tapi ini kita mau bekerja sama antara pihak orang tua, keluarga dan juga sekolah untuk pembinaan anak-anak kita. Oke, respon orang tua seperti apa? Ya, karena saya berpikir begini Bu, sehebat bagaimanapun siswa itu, sehebat bagaimanapun sekolah itu, kalau tidak dibarengi dengan kerjasama antara guru dengan siswa tidak akan pernah berhasil. Ya. Ada guru, ada siswa, ada siswa, ada guru. Ada guru, memang tidak terlepas dari itu. Nah, kalau itulah hukum ekonomi komplementer. Kalau kendala sendiri itu Pak, kadang kalau kita kunjungan rumah, kadang yang punya rumah itu sendiri tidak ada di rumah. Kadang lagi jadi pernah kunjungan ke rumah tapi orang tuanya tidak ada. Tidak ada. Katanya orang tuanya di Sulawesi, yang satunya lagi pokoknya di kebun, kadang di Malaysia. Nah, ini anak kadang dia tidurnya di situ, kadang di rumah kakaknya. Gitu. Kendalanya seperti itu. Kendalanya seperti itu. Nah, di saat juga kami kunjungan rumah, Bu, kenapa kami tidak datang di sekolah? Padahal kami tunggu loh Ibu, sudah kali kami panggilan. Kok apa ya Pak? Ya, tidak mau kami datang untuk seperti itu, nanti anak kami bermasalah, malu loh kita. Katanya malu loh kita. Berarti karena mereka malu makanya tidak ke sekolah. Karena memang saya sudah sampaikan sama anak saya, jangan sampai aku dipanggil sama gurumu karena kau nakal, tak bakalan ibu datang ke sekolah. Nah, jadi disitulah tantangan kami sampaikan bahwa sebenarnya itu bukan solusi Bu, karena kenapa? Sedikit besar persoalan siswa-siswi di lingkungan sekolah, wajib kita sebagai orang tua untuk sama-sama tahu. Jangan sampai nanti hal-hal kecil bisa jadi besar karena kita biasakan. Allah bisa karena terbiasa. Jadi tujuan kita melakukan kunjungan rumah itu sebenarnya semata-mata pihak sekolah ingin membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua di rumah.
karena mungkin juga Pak kan orang tua mungkin punya kesibukan yang mungkin tidak bisa terganggu atau apa, dan bagaimana maka dari itu sekolah akan mengambil waktu dan ruang untuk bagaimana supaya kita bisa menghadiri atau mendatangi rumah-rumah mereka. Oke. Jadi sebenarnya niatan kita semua ini baik untuk pembinaan siswa, baik itu kami dari pihak sekolah maupun juga pihak orang tua mengharapkan anaknya itu bisa berhasil. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi setelah yang satu ini. Baik, kita kembali untuk sesi yang ketiga ini. Kita sudah masuk pada akhir perbincangan kita di Bincang Nusa tentang BK, Bengkel Siswa di Sekolah. Pak Tamsil, kita sudah banyak berbincang tentang penanganan siswa baik secara teori maupun secara teknis ketika kita berhadapan langsung dengan peserta didik, dan apa yang sudah diprogramkan dijalankan oleh teman-teman BK tadi saya pikir sangat rasional dan juga secara teknis kita bisa tahu proses penanganannya, kemudian hasil atau output dari penanganan siswa kita tadi, dan sampai pada tahap membangun kerjasama dengan orang tua siswa. Ini saya pikir suatu langkah baik untuk kita tetap pertahankan. Baik, sebagai akhir perbincangan kita, Pak Tamsil bisa menyampaikan beberapa harapan atau maksud dan tujuan dari proses pembinaan siswa khususnya di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Silakan Pak. Tentu yang pertama kalau dibilang harapan, ya tentu besar kami harapan sebagai orang tua, sebagai pembina siswa, tentu harapan kita sama-sama mungkin besar bahwa mudah-mudahan dari setiap masalah, setiap kendala, setiap kondisi yang kita lalui bersama patut untuk kita renungi supaya dijadikan sebagai bahan referensi untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Karena selalu saya sampaikan di bimbingan kelompok itu sama anak-anak, tugas kita itu tidak banyak. Tugas kita itu hanya 3. Yang pertama, belajar dengan masa lalu kita, dengan masa lalu kita mungkin bisa mengambil beberapa pembelajaran, karena mungkin perjalanan kita kemarin banyak kendala, selama kita mau belajar dengan hal itu, insya Allah kita akan lebih baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bersyukur dengan sekarang. Bersyukur bagaimana? Bersyukur dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini saya masih bisa sekolah, saya masih punya kesempatan untuk mengejar karir. Kemudian alhamdulillah orang tua saya masih ada, masih bisa menafkahi saya, masih ada bisa memberikan masukan, bimbingan kepada saya. Dan yang ketiga, berdoa. Apa itu berdoa? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, kita harus barengi dengan doa dan mempersiapkan untuk masa depan kita. Karena dengan doa dan persiapan untuk masa depan kita lah, kita akan nanti dituntut akan menjadi lebih baik. Itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang saya selalu sampaikan sama siswa-siswi baik kelas 1, 2 maupun kelas 12, itu saya selalu sampaikan, jangan pernah untuk berhenti untuk bersabar, jangan pernah bosan untuk bersabar. Karena kesabaran itu ibarat sebuah hujan deras atau sebuah bisa digolongkan sebuah payung besar. Bahwa meskipun payung itu tidak bisa memberhentikan hujan, tapi dengan payung itu kita bisa berdiri di tengah-tengah derasnya hujan. Sama dengan kesabaran, meskipun kesabaran itu tidak membuat serta membuat kita menjadi sukses, tapi insya Allah dengan kesabaran yang tiada batas itu akan menuntut kita kelak akan menjadi sukses. Teruslah berbuat baik, meskipun kita bukan orang baik, kelak perbuatan baik itulah yang akan menuntut kita menjadi lebih baik lagi. Saya sampaikan pada siswa-siswi baik kelas 10, 11 maupun kelas 12 ini sendiri. Oke.
payung membawa kesabaran. Iya, payung buat kesabaran. Ya, pemirsa, terima kasih kepada Pak Tamsil yang sudah menyampaikan banyak hal tentang pembinaan siswa khususnya di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, dan harapan kami juga bahwa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan tetap membangun komunikasi yang baik dengan para peserta didik juga orang tua siswa, karena keberhasilan siswa itu harus ada kerjasama dari orang tua dan juga para guru, khususnya guru-guru di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Untuk itu jangan khawatir, untuk semua orang tua jangan khawatir untuk menitipkan anak-anak Anda untuk sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Baik, itu saja perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih Pak Tamsil, terima kasih kepada semua yang mendengar dan akan menonton channel YouTube kami, Bidik Nusa. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Bidik Nusa, sekali bidik pas di hati. Selamat pagi.